Halo, bertemu kembali dengan saya Mem Yuli dalam pembelajaran bahasa Inggris kelas 11 untuk SMK. Hari ini kita akan mempelajari mengenai opinion. Materi pertama, bagian pertama untuk kelas 11 di semester 1 ini. Mem izin share screen ya untuk kita mempelajari pembelajaran mengenai opinion. Okay, so today we are at the third steps of our learning activity, that is exploring. And in this part, we are going to study the following explanation to find out more about expressing opinion. Sebagai penjelasan awalnya, untuk opinion, as usual, we have three main parts to talk about this material. The first one is social function of an opinion. It is to sustain interpersonal relationship with teachers, friends, and others. Jadi, menyampaikan pendapat, fungsi sosialnya adalah untuk menjaga hubungan interpersonal antar guru, sesama teman, dan juga dengan orang lain. Untuk learning fokusnya, ada dua, asking for and giving opinions, and agreeing and disagreeing. So we are going to be focused on expressions for asking and giving opinions. Kita akan berfokuskan pelajaran kita pada ekspresi untuk menanyakan dan memberikan pendapat, serta agreeing and disagreeing of an opinion. Kita mengajukan bagaimana kita menyetujui atau tidak setuju pada sebuah pendapat. Untuk bagian grammarnya, yang akan kita pelajari adalah modal auxiliary, the use of should, ending ed and ing for verbs to express opinion. Jadi penggunaan modal auxiliary should, akhiran ed dan ing dalam pemberian pendapat. Untuk yang pertama, let's look at how to express your opinion. You can use these expressions. I think, saya pikir, I believe, saya yakin, I like, saya suka, in my opinion, berdasarkan pendapat saya. Sebagai contoh pada kalimat, I think action movies are the best. Saya pikir film action adalah yang terbaik. Contoh lain, I don't like horror movies. Saya tidak suka film horor. Dan contoh yang terakhir, I don't believe the world needs any more Transformer films. Saya tidak percaya dunia membutuhkan film Transformer seri lainnya. Then, you have to use adjectives and verbs. I strongly believe in my honest opinion. Dalam menyampaikan pendapat, kita seringkali menggunakan adjective dan verb. Dua ekspresi ini adalah contohnya. Yang pertama, I strongly believe, saya sangat percaya. In my honest opinion, sejujurnya pendapat saya adalah. Yang ketiga, ask other people's opinion. Ini adalah ekspresi-ekspresi yang bisa kalian gunakan ketika kalian menanyakan pendapat orang lain. What do you think about? Apa yang kamu pikirkan tentang? How do you feel about? Apa yang kamu rasakan tentang? What's your opinion on climate change? Sebagai contoh. Apa pendapatmu tentang perubahan iklim?
I think the blue jacket is the nicest. What do you think? Kupikir jaket berwarna biru itu yang paling bagus. Bagaimana menurut pendapat kamu? The next one is when you respond to an opinion, you will likely to have three kinds of response. Agree, disagree, and neutral. Pada saat kalian merespon sebuah pemberian pendapat atau pernyataan pendapat, biasanya kalian akan ada dalam 3 kelompok respons. Agree atau setuju, disagree atau tidak setuju, dan neutral atau netral. Mari kita lihat yang bagian agree. Dapat kalian katakan, I agree, saya setuju. That's right, itu benar. Me too, saya juga. For disagree, you can say, I don't think that's very good. Kupikir itu tidak terlalu bagus. That's not right, itu tidak betul. I disagree, saya tidak setuju. Untuk neutral, you can say, I partly agree with you. Saya sebagian setuju dengan kamu. I'm not sure about that. Saya tidak terlalu yakin tentang hal itu. Explain your opinions. Ketika kamu memberikan pendapat, you have to also explain your opinions. For example, when you give opinion, I think the Learn English Teen channel is great. Sebagai responsnya, bisa dikatakan, me too, they have amazing presenters. Saya juga, mereka memiliki presenter yang terbaik. I agree, it's way more interesting than reading textbooks. Saya setuju, itu jauh lebih menarik daripada membaca buku teks. Next are some tips given by British Council Learn English Teens for you in relationship with opinion. Sekarang kita lihat tips-tips yang diberikan oleh British Council Learn English Teens tentang pemberian opini. The first one, express your opinion with negative or positive phrases. Ekspresikan pendapatmu dengan pernyataan atau frase negatif atau positif. Jadi ketika menyampaikan pendapat, pastikan bahwa dalam pendapat itu sudah terlihat apakah kalian menggunakan frase negatif yang berarti tidak menyetujui atau frase yang positif yang berarti menyetujui. The second one, use adverbs and adjectives to enhance opinion phrases. Gunakanlah adverb dan adjective, kata keterangan kata kerja, dan kata sifat untuk meningkatkan frase opini. Jadi meningkatkan makna atau arti daripada pendapat yang kalian ajukan. The third one, keep a conversation going with opinion questions. Jagalah ritme percakapan Anda dengan mengajukan pertanyaan tentang opini atau pendapat. Jadi ketika dalam sebuah percakapan, alangkah baiknya jika bukan hanya kamu yang memberikan pendapat, tetapi juga mengajak orang lain untuk memberikan pendapatnya. The last one, explain your opinion with reasons. Jelaskan pendapatmu disertai dengan alasan. Alasan ini bisa berupa bukti, contoh, ataupun hal-hal lain yang menurut kamu dapat menguatkan pendapatmu. So, that's all the material about giving opinion, agreeing and disagreeing of an opinion. I hope you enjoy it and it is useful for you to understand better how to express opinion and how to respond to an opinion. Thank you very much for your attention. Goodbye now and see you next time.